51. Bisik-bisik itu terlihat sangat serius dengan Miranda yang senyum-senyum penuh dengan kecurigaan yang tidak tahu apa yang direncanakan Miranda. Kamu lakukan sesuai dengan apa yang aku katakan, nanti aku akan transfer yang aku janjikan kepadamu, ucap Miranda pada wanita itu dan bahkan membayar wanita itu. Baiklah Nona Miranda, aman, sahut wanita itu dengan mengacungkan dua jempolnya yang setuju menjalankan perintah Miranda. Sana cepat laksanakan perintah Miranda. Oke, sahut wanita itu dan langsung pergi meninggalkan Miranda yang menghampiri kerumunan yang sedang mewawancarai Ashifa. Ashifa menjawab banyak pertanyaan wartawan dengan sangat tenang dan santai karena public speaking-nya memang sangat bagus dan bukan hal yang sulit bagi Ashifa saat diwawancarai karena ini bukan pertama kali bagi Ashifa dan Ashifa merasa santai-santai saja dalam menjawab bahkan dengan tersenyum ramahnya. Wanita yang dipanggil Miranda tadi sudah bergabung dengan wartawan lainnya bahkan menerobos paling depan. Mbak Ashifa, apa hubungan Anda dengan Tuan Rafa? Bukannya Tuan Rafa itu kekasih dari Nona Miranda, seorang model internasional yang hari ini juga sedang melakukan pemotretan di tempat yang sama? Tanya salah seorang wartawan yang tadi dipanggil Miranda yang langsung melontarkan pertanyaan yang mengejutkan. Bagi Ashifa dan keluarga Rafa sampai Ashifa tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan melihat ke arah Rafa dan Rafa juga bingung harus menjawab apa. Tuan Rafa, Anda sendiri kenapa bisa ada bersama mereka? Bukannya Anda adalah kekasihnya Nona Miranda yang mana kalian juga akan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat ini? Kalian adalah pasangan serasi, sahut wartawan itu lagi membuat Ashifa sangat terkejut. Oh iya benar, kami lupa menanyakan hubungan kalian sebenarnya seperti apa, sahut salah satu wartawan yang membuat suasana semakin ricuh yang muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Apa jangan-jangan Mbak Ashifa ini adalah orang ketiga dalam hubungan Tuan Rafa dan Nona Miranda? Karena menurut saya mereka pasangan yang serasi dan sering menghabiskan waktu bersama dan pernah juga tinggal bersama saat di luar negeri. Lanjut wanita itu yang melontarkan pertanyaan yang aneh yang membuat jantung Ashifa berdetak dan wajahnya menjadi panik. Dia juga tidak percaya dengan kata-kata wartawan. Ashifa sampai mengatupkan kedua tangannya yang terlihat gelisah dengan pertanyaan itu. Apa Anda mencoba untuk menghancurkan hubungan orang lain dengan menjadi duri dalam asmara hubungan orang yang saling mencintai? Tanya wartawan itu lagi yang membuat opini sesukanya dan pasti itu karena ulah Miranda. Apa-apaan sih pertanyaan mereka, ucap Sofia dengan kesal dan mulai emosi. Ya Allah, bagaimana jika ayah dan ibu melihat semua ini? Apa yang akan Ashifa katakan nanti kepada mereka? Batin Ashifa yang sangat takut orang tuanya mengetahui hal itu karena jelas berita ini akan masuk televisi dan Rafa sendiri hanya diam tanpa ada klarifikasi yang membantu Ashifa dan seolah membenarkan pernyataan wartawan-wartawan tersebut. Jawablah Tuan Rafa, kenapa Anda diam? Berikan kami kejelasan, tanya wartawan dan Rafa memang hanya diam yang tidak bisa menjawab apa-apa. Sofia yang sudah dipenuhi emosi melihat ke arah Miranda yang tersenyum menikmati pertunjukan yang menyudutkan Ashifa. Hentikan, bentak Sofia yang langsung berada di tengah-tengah Rafa dan Ashifa. Anda siapa? Tanya wartawan. Saya ibunya Rafa, dan untuk menjawab pertanyaan kamu. Kamu bisa lihat ini. Sofia dengan tegas mengangkat tangan Ashifa dan Rafa yang menunjukkan jemari Rafa yang sudah mengenakan cincin. Tahu artinya apa itu? Yang artinya Ashifa dan Rafa sudah menikah dan wanita ini adalah menantu saya Samara Ashifa Madison. Dia sudah menjadi keluarga Madison dan apa kamu bilang tadi? Miranda, saya tidak mengenalnya dan dia tidak penting di keluarga kami karena menantu kamu hanya orang yang pantas dalam etika dan akhlak. Sofia dengan penuh penekanan yang membuat para wartawan saling melihat. Miranda mendengarnya mengepal tangannya dan wartawan itu saling melihat dan bahkan ada yang melihat ke arah Miranda yang dipastikan Miranda mengumpat dengan penuh amarah. Lagi-lagi Sofia telah membuat dirinya tidak berarti apa-apa. Apa itu artinya Miranda dan Tuan Rafa sudah putus? Tanya salah satu wartawan lagi. Putus. Mereka tidak putus. Karena tidak ada hubungan selama ini dan ia bukannya seorang publik figur, itu adalah seorang yang suka membuat gimmick. Jadi itu hanya gimmick saja untuk menaikkan namanya. Siapa namanya? Seorang model bukan. Dia hanya model yang butuh pengusaha untuk membuat karirnya maju. Jadi dia dan anak saya tidak pernah ada hubungan apa-apa.
Karena dari keluarga kami sendiri tidak mengenal wanita yang kalian sebutkan dan iya keluarga kamu juga tidak akan menerimanya jika anak kami tidak menikah dengan Ashifa. Karena menjadi menantu di keluarga kami bukan orang sembarangan. Paling tidak harus manusia yang mempunyai akhlak, tegas Sofia yang membuat Miranda naik darah dengan napasnya yang naik turun mendengar kata-kata pedas yang merendahkan dirinya di depan semua orang. Bahkan pasti orang-orang akan tahu setelah ini. Apa Nyonya tidak merestui hubungan mereka dan menjodohkan dengan Nona Ashifa? Tanya wartawan yang dipanggil Miranda tadi yang masih berusaha untuk memojokkan Ashifa. Sebelum kamu bertanya masalah perjodohan, tanya pada anak saya dulu. Bagaimana dia menikah dengan menantu kami? Sahut Sofia melempar pada Rafa. Sofia tahu Rafa orangnya punya harga diri sangat tinggi dan dia ingin melihat Rafa bagaimana menyelamatkan dirinya. Tuan Rafa, bagaimana dengan pernikahan Anda? Benarkah Anda menikah diam-diam dan sudah tidak berhubungan lagi dengan Nona Miranda? Tanya wartawan yang begitu ingin tahu. Mama sengaja menjebakku, batin Rafa yang menoleh ke arah Sofia yang melihat Sofia tampak santai. Jawab Tuan Rafa, kami ingin kejelasannya dari Tuan Rafa, sahut wartawan yang mendesak Ashifa begitu dedekan. Dia hanya memikirkan keluarganya yang khawatir pada dirinya. Iya, saya sudah menikah dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Miranda. Ini istri saya. Sudah jelas semuanya dan Sata tidak melakukan pernikahan diam-diam. Kami melakukannya terbuka dan kenapa tidak mengundang media? Karena saya bukan selebritis dan istri saya juga, tegas Rafa membuat Sofia tersenyum dan Ashifa bernapas lega dan Miranda yang untuk kesekian kalinya tidak diakui hanya mengumpat dengan penuh kekesalannya. Rafa yang selesai bicara langsung menarik tangan Ashifa dan membawa Ashifa pergi dari kerumunan wartawan. Hal itu membuat Sofia, Sander, Sania dan Ardi tersenyum yang memang seharusnya itu yang dilakukan Rafa melindungi istrinya dan tinggal Miranda yang kesetanan dan terjebak sendiri jadinya. Bahkan Miranda mendapat tatapan sinis dari Sofia membuat Miranda langsung mengalihkan pandangannya yang takut-takut dengan Sofia. Awas kau Miranda. Kau benar-benar menantangku, batin Sofia semakin muak melihat wanita yang selalu dibela anaknya itu. Bersambung, 52, Miranda berada di kamar mandi yang mengumpat penuh dengan kemarahan. Kurang ajar, kenapa semuanya bisa seperti ini? Benar-benar keterlaluan, batin Miranda dengan penuh kemarahannya yang mencuci wajahnya dan menatap dirinya di cermin. Aku tidak akan membiarkan kejadian ini terulang lagi. Ashifa, kau akan mendapatkan apa? Tiba-tiba ada yang memotong pembicaraan Miranda yang langsung membuat Miranda kaget saat melihat di depan cermin yang ternyata itu adalah Sofia. Miranda begitu terkejut yang mungkin jantungnya ingin copot. Kamu ingin Ashifa mendapatkan apa? Tanya Sofia lagi membuat Miranda menelan salivanya. Tante, lirih Miranda yang berbalik badan. Ini peringatan pertama dan terakhir untuk kamu. Untuk menjadi menantu di keluarga kamu sudah sangat tidak mungkin untukmu. Jadi jika kau sudah kehilangan Rafa, maka kau hanya bisa mempertahankan karirmu saja. Jangan sampai kau juga kehilangan karirmu, ucap Sofia yang membuat Miranda terkejut. Kata-kata Sofia sangat simpel, namun itu sebuah ancaman yang harus ditakuti. Karena Miranda sampai detik ini hanya penuh dengan ketakutan saat mendengarnya. Kau seharusnya tahu siapa keluarga Madison. Jadi jangan membuat suatu hal yang memuakkan dan membuat kesabaranku habis. Jadi jika mencintai karirmu, maka berhati-hatilah, ucap Sofia yang penuh dengan penegasan dan penekanan pada Miranda. Sofia tidak bicara apa-apa lagi. Cukup dia mengatakan hal itu dan Sofia memilih langsung pergi dari hadapan Miranda yang tidak berkutik sama sekali. Bahkan Miranda sejak tadi hanya sesak napas. Masalah dengan wartawan dapat diatasi dan tidak tahu di mana Miranda. Apalagi setelah Sofia memberinya kata-kata yang harus dipertimbangkan Miranda. Karena Sofia tidak akan main-main dengan ucapannya. Yang jelas semuanya sudah aman terkendali. Ashifa juga kembali dengan tenang yang sekarang mereka menonton Rafa yang sedang menembak. Ya, Rafa dan Sander sedang menembak dengan arah target mereka masing-masing. Dengan gayanya Rafa yang sangat cool saat menembak tepat dengan sasaran yang bersaing dengan papanya yang juga sepertinya ahli dalam menembak. Kakek, ayo lawan Om Rafa, sahut Akila bertepuk tangan dengan hebohnya.
Ardi dan Sania hanya tertawa-tawa saja. Sementara Ashifa tersenyum dengan mengabadikan momen tersebut dengan mengambil foto. Pak Z ingin mencoba, sahut Z. Boleh kemarilah, sahut Sander. Z tersenyum dan langsung mendekati sang papa dan Sander mengajari Z dengan cara menembak yang benar dan fokus kemana arah sasaran. Tidak lupa Z memakai earphone dan kacamata. Ashifa kemarilah, sahut Rafa tiba-tiba yang melihat Ashifa hanya menonton saja. Rafa yang memanggilnya membuat Ashifa terkejut. Tumben-tumbenannya Rafa mau mengajaknya sampai membuat Ashifa bingung dia salah dengar atau tidak. Sudah sana Ashifa, suruh Sania yang langsung mendorong Ashifa yang memasuki area penembakan dan Ashifa mendekati Rafa yang menunggunya. Ada apa? Tanya Ashifa yang berdiri di depan Rafa. Rafa langsung menodongkan pistol ke kening Ashifa yang membuat Ashifa terkejut dengan kelakuan Rafa yang seperti ingin membunuhnya. Kenapa? Takut? Jika kau menghabisimu saat ini, ucap Rafa dengan wajahnya yang menakutkan. Namun terkesan lebih mengejek Ashifa. Rafa kamu ini, bercandaannya keterlaluan, sahut Sander menegur Rafa. Rafa menyunggingkan senyumnya dan menurunkan pistol itu dari kening Ashifa yang hanya diam saat Rafa seenak jidatnya. Tenang Pak, aku tidak akan membunuh menantu papa, sahut Rafa. Kau jangan main-main pistol, kau ini benar-benar, ucap Sander dengan kesal. Ashifa hanya diam melihat Rafa dengan kesal. Ya Rafa sangat sering mengancam dirinya dengan kematian. Padahal Ashifa tidak takut, namun bercandaan itu terlihat menakutkan dan lagian sangat pamali bermain dengan nyawa. Tahu nih Kak Rafa, yang adanya tuh Kak Ashifa kali yang ingin membunuh kakak, mengingat kelakuan kakak, sahut Z ikutan kesal dengan Rafa. Rafa melihat Abian yang memasuki lapangan tembak. Ashifa yang merasa hanya dikerjai oleh Rafa langsung pergi dari hadapan Rafa. Dan Rafa langsung menarik tangannya membuat Ashifa terkejut yang sekarang berada di dekat Rafa dengan Rafa yang di belakang Ashifa memeluk Ashifa dengan membuat pistol tersebut dipegang Ashifa yang pastinya Rafa yang sedang mengajari Ashifa menembak. Berdiri di belakang Ashifa dengan tangan mereka saling menyatu dan mereka juga saling melihat. Kau harus bisa menembak, supaya suatu saat kau bisa membalas dendammu padaku dengan menembang jantungku, bisik Rafa tepat di telinga Ashifa dengan tangan Rafa yang menyatu dengan Ashifa dan pistol yang mengarah pada bidik tujuan dan Ashifa hanya melihat Rafa yang mengeluarkan aura dinginnya. Dor, Ashifa yang belum siap terkejut dengan ulah Rafa yang seenaknya menarik pelatuk pistol membuat Ashifa tersentak kaget dan Rafa menikmati hal itu melihat wajah kaget istrinya itu. Kak Rafa, tegur Ashifa menahan kekesalannya melihat ke arah Rafa. Makanya fokus jangan melihat yang lain. Fokus pada bidikanmu bukan pada pria lain, cicit Rafa yang tahu Ashifa sedang melihat Abian. Begitu juga dengan Abian yang melihat Rafa dan Ashifa dan sepertinya Rafa sengaja dekat-dekat dengan Ashifa dan sangat mesra yang nempel-nempel seperti itu. Untuk membuat Abian sadar jika Ashifa adalah istrinya dan hanya miliknya. Sepertinya Rafa sudah mulai goyah. Karena ada laki-laki yang mendekati istrinya. Mungkinkah dia ada ketakutan tersendiri? Karena apa yang dilakukannya barusan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Lihat ke depan dan fokuskan pada arahnya, ucap Rafa memberikan arahan pada Ashifa dengan terus memegang tangan Ashifa dan memeluknya yang membuat mereka begitu dekat dan tidak tahu apa keduanya saling dedekan atau tidak. Ashifa menoleh ke arah Rafa dan Rafa masih fokus melihat ke arah depan. Kemudian melihat ke arah Ashifa yang membuat mata mereka saling bertemu. Pemandangan yang sangat manis itu membuat Sofia melihatnya tersenyum lebar. Sangat jarang pemandangan itu terlihat dan Ashifa dan Rafa begitu sweet dan diabadikan Sofia dengan mengambil foto pasangan suami istri tersebut. Jangan melihatku, fokus pada tembakanmu, ucap Rafa dengan suara seraknya. Ashifa pun langsung kembali melihat ke arah depan. Arah tembakan. Dor, dan langsung menembak. Lagi-lagi Ashifa terkejut, karena Rafa tidak memberi aba-aba padanya. Dan menembak sendiri membuat Ashifa kesal dan Rafa menyunggingkan senyumnya. Itu kesalahanmu, aku menyuruhmu fokus, sahut Rafa dengan santainya yang melepas pelukannya dari Ashifa. Ashifa menarik napasnya panjang dan membuangnya dengan perlahan ke depan yang melihat Rafa senyum-senyum seperti sedang mengejeknya. Tembak sendiri, aku ingin melihat keahlianmu. Bukannya kau itu sangat suka pamer keahlian? Nih, ucap Rafa melempar tembak itu pada Ashifa.
Dan Ashifa menangkap dengan cantik. Coba tembak pada sasaranmu. Apa kau bisa lebih hebat daripadaku? Ucap Rafa menantang Ashifa dengan berkacak pinggang dan tersenyum meremehkan Ashifa. Coba saja Kak Ashifa. Kak Rafa sangat sombong sekali, padahal dia juga biasa aja. Sahut Z yang begitu kesal dengan kakaknya itu. Aku tidak sombong. Aku hanya tidak perlu pamer sana-sini untuk membuktikan kemampuanku. Sahut Rafa. Kenapa diam tembak pada sasaranmu? Sahut Rafa yang terus menantang Ashifa. Ashifa bukannya melihat ke arah depan yang mana ada lingkaran sasaran tembak, tetapi malah melangkah mendekati Rafa sehingga sudah berada di depan Rafa. Dengan perlahan Ashifa mengangkat pistol itu dan mengarahkan pada dada Rafa. Sasaranku hanya kamu, ucap Ashifa yang seperti wanita pembunuh berdarah dingin. Rafa pasti terkejut dengan tindakan dan ucapan Ashifa yang berani kepadanya. Menodongkan pistol pada dadanya seakan membalas apa yang dilakukan Rafa tadi sebelumnya yang coba main-main. Kau semakin lama semakin berani kepadaku Ashifa, ucap Rafa dengan dingin. Bukannya tadi Kak Rafa yang menyuruhku untuk menembak pada sasaran dan sasaranku adalah Kak Rafa. Kak Rafa saja ingin membunuhku 2 kali dan sekarang bagaimana jika aku melakukannya? Peluru ini akan masuk ke dalam jantung Kak Rafa. Maka semuanya akan berakhir bukan? Ucap Ashifa yang berbicara sangat santai yang sepertinya sangat serius dengan ucapannya. Kau benar-benar ingin membunuhku? Tanya Rafa dengan tersenyum mengejek Ashifa. Kalau begitu lakukan. Aku ingin melihat apakah pelurumu tepat sasaran pada jantungku. Walau pistol itu sudah menyentuh dadaku, sahut Rafa dengan menantang Ashifa. Ashifa membalas dengan tersenyum miring kepada Rafa. Mereka berdua kenapa sih mah? Tanya Sania yang panik. Mama juga berharap Ashifa menembak Rafa, biar anak itu pindah alam sekalian, sahut Sofia yang mendukung menantunya. Mama ini bicara apa sih? Itu bukan main-main mah, itu masalah nyawa, sahut Sania panik sendiri dan mamanya malah sangat santai. Bagaimana tidak panik dengan adiknya dan adik iparnya yang saling menatap dengar tajam dan Ashifa menodongkan pistol pada Rafa tepat di dada Rafa. Seperti film-film Hollywood yang sudah ingin melenyapkan musuhnya. Ashifa dan Rafa masih terus saling melihat dengan sama-sama tajam, sementara Z, Sander, Sofia, Ardi dan Sania bisa dikatakan ikut tegang melihat hal itu. Dor, tiba-tiba terdengar suara tembakan membuat Z berteriak dengan kedua tangannya menutup telinganya. Rafa, Sania juga dan Sofia, Ardi dan Sania terkejut dengan mata mereka yang melotot mendengar tembakan dari Ashifa. Sama dengan Rafa yang juga kaget dengan Ashifa yang menembak dadanya. Namun dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Karena Ashifa menjatuhkan pelurunya dari pistol tersebut. Wajah Rafa begitu terkejut dengan tindakan Ashifa yang membuatnya benar-benar takut. Seperti pria yang menghadapi malaikat pencabut nyawa. Namun Ashifa tersenyum melihat ketakutan Rafa bahkan sampai pucat yang berhasil dikelabui Ashifa dan membuat Rafa ketakutan. Untung hanya 1 peluru di dalam pistolnya. Karena Ashifa belum mempelajari mengeluarkan peluru banyak sembari menembak. Jadi Kak Rafa masih selamat di tangan Ashifa, ucap Ashifa dengan tersenyum mengejek Rafa. Kenapa Ashifa mengarahkan pistol pada dada Kak Rafa? Itu karena Kak Rafa membuat Ashifa selalu dalam masalah, menyalahkan Ashifa dan kasar pada Ashifa dan mungkin tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Ashifa akan melakukan hal itu tanpa menjatuhkan peluru, ucap Ashifa tersenyum dan Rafa hanya diam saja mendengarkan kata-kata Ashifa. Kak Rafa, kakak tadi salah pergerakan saat mengajari Ashifa. Karena yang Ashifa pelajari tidak seperti itu, ucap Ashifa. Ya ampun Kak Ashifa, kakak bikin jantung Z copot, sahut Z mengusap-usap dadanya. Sander tersenyum dengan Ashifa yang ternyata punya kemampuan lagi dalam menembak. Ashifa kamu keren sekali, teriak Sofia yang sangat menikmati wajah pucat putranya yang hampir end di tangan Ashifa. Ashifa kembali tersenyum dan memberikan pistol pada Rafa meletakkan di tangan Rafa. Nanti bisa minta ajari pada Ashifa bagaimana melakukan trik tadi. Sangat bagus bukan untuk menakuti orang jahat, bisik Ashifa dengan tersenyum dan langsung pergi dari hadapan Rafa. Rafa mengepal tangannya yang habis-habisan dikerjai istrinya. Sangat berhasil memang karena Rafa sudah jantungan yang dia tidak menyangka Ashifa memang menembaknya. Namun dengan keahlian Ashifa, bisa menembak sambil menjatuhkan peluru.
Wow, sangat ekstrim memang dan berhasil membuat dada Rafa sampai sekarang kembang kempis. Sander pun mendekati Rafa dengan menepuk bahu Rafa, istrimu sangat the best. Ternyata dia lebih jago dari papa. Triknya sangat bagus. Jangan tegang Rafa, kamu belum mati. Tadi hanya teguran saja untukmu, bertobatlah, ucap Sander tersenyum mengejek Rafa. Membuat Rafa semakin tidak ada harga dirinya karena perbuatan Ashifa. Rafa melihat ke arah mamanya dan melihat sang mama mengacungkan 2 jempol ke bawah yang lagi-lagi mengejek Rafa. Mata Rafa berpindah pada Abian yang berbicara pada Ashifa dengan Abian yang mengacungkan 2 jempol pada Ashifa seolah sangat mengagumi Ashifa. Kurang ajar kau Ashifa, berani sekali kau mempermainkanku, umpat Rafa di dalam hatinya yang penuh dengan kemarahan kepada istrinya. Gara-gara istrinya itu harga dirinya sudah tidak ada lagi dan benar-benar diinjak-injak dan bahkan Rafa sudah tidak punya muka lagi dan bisa-bisanya sampai sekarang dia masih skok dan dadanya masih kembang kempis. Rafa masih berpikiran jika dia benar-benar ditembak. Rafa berada di kamar mandi yang berdiri di depan wastafel yang mencuci wajahnya sampai ke rambutnya dan setelah itu melihat ke arah kaca. Dengan matanya yang melotot yang seperti menahan amarah. Tangan Rafa masih terkepal yang menunjukkan kekesalannya. Tiba-tiba sebuah tangan melingkar di pinggangnya dan Rafa melihat dari cermin yang ternyata itu adalah Miranda. Aku merindukanmu Rafa, ucap Miranda memeluk erat Miranda. Lepas Miranda, ucap Rafa yang langsung melepas tangan Miranda dari pinggangnya dan menghadap Miranda namun Miranda kembali memeluknya yang sekarang dari depan. Miranda, apa yang kau lakukan? Aku bilang lepas. Tegas Rafa yang kembali melepaskan Miranda dari pelukannya yang sepertinya Rafa sangat kesal dengan Miranda. Rafa, kamu kenapa seperti ini? Apa kamu tidak merindukanku? Ucap Miranda dengan kesal yang mendapat penolakan dari Rafa. Miranda, ini tempat umum. Dan apa yang kau lakukan? Masuk kamar mandi pria, sahut Rafa. Rafa, aku sudah mengatakan sangat merindukanmu dan ingin bermesraan denganmu. Walaupun hanya di tempat ini. Karena aku ingin menggunakan kesempatan yang sekecil ini. Rafa, suasana hatiku sedang tidak baik. Jadi jangan menolakku. Aku mencintaimu, ucap Miranda yang ingin mencium bibir Rafa. Namun Rafa langsung mengalihkan wajahnya yang menolak dicium Miranda dan Miranda bertambah kesal. Jangan menggangguku. Aku sedang stres. Pergilah dari sini, usir Rafa. Bersambung. 53. Rafa, kau itu kenapa sih menyebalkan sekali? Ucap Miranda dengan kesal. Aku sudah mengatakan jangan menggangguku. Kau mau mama melihat kita ada di sini? Masalah akan bertambah banyak, tegas Rafa. Tapi Rafa, cukup Miranda, sebaiknya kau pergi dari sini, tegas Rafa yang benar-benar frustasi. Apa yang kau bicarakan Rafa? Kau mengusirku. Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi dan jika kau stres bukannya aku adalah obatnya? Kita bisa menghilangkan stres bersama-sama sayang, ucap Miranda yang kembali memeluk Rafa. Saking Rafa kesalnya dengan Miranda sampai mendorong Miranda, aku bilang jangan menggangguku. Apa kau tidak mendengarku? Miranda, banyak masalah yang aku alami. Jadi jangan membuatku tambah stres yang aku bisa pecah kepala. Jangan menambahi masalah, ucap Rafa dengan membentak Miranda yang pasti membuat Miranda kaget. Rafa, kau malah marah-marah padaku. Tadi aku sudah dipermalukan dan mamamu juga marah padaku. Lalu sekarang kau juga. Aku juga stres Rafa, tegas Miranda. Sudahlah Miranda, aku tidak mau ribut denganmu, ucap Rafa. Aku juga tidak mau ribut denganmu, tegas Miranda. Aku hanya ingin, jika kau tidak mau pergi, maka aku yang akan pergi, sahut Rafa yang memotong pembicaraan Rafa dan langsung keluar dari kamar mandi meninggalkan Miranda sendirian. Sial, umpat Miranda dengan penuh kesal saat dirinya benar-benar ditolak oleh Rafa. Semua ini gara-gara wanita itu. Lihat saja apa yang akan aku lakukan kepada wanita itu. Aku tidak akan membiarkan Rafa semakin menjauh dariku. Tidak akan sama sekali Ashifa dan aku juga tidak akan peduli dengan ancaman wanita itu, batin Miranda dengan mengepal tangannya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan berolahraga dan lain-lain sebagainya. Tadi Ashifa sudah menaiki kuda sambil memanah dan mencuri perhatian orang-orang. Ashifa dan Rafa juga tadi sudah sama-sama dramatis dengan acara tembak-menembak dengan ekstrim yang dipastikan Rafa sempat takut. Akila juga sudah belajar kuda yang dibantu Abian.
Kebetulan memang Abian yang mengajari anak-anak menaiki kuda. Hari yang sudah semakin sore, namun mereka masih tetap menghabiskan waktu di tempat itu. Dan Ashifa terlihat berjalan-jalan di pinggir pantai yang melihat pemandangan yang sangat indah. Ya, Ashifa memang sangat menyukai laut dan jelas melihat laut membuat suasana hatinya begitu tenang, apalagi Ashifa juga sedang menyaksikan senja membuat Ashifa tersenyum melihat pemandangan yang sangat indah itu. Ashifa. Tiba-tiba suara lembut terdengar membuat Ashifa menoleh ke belakang yang ternyata suara lembut yang indah itu adalah Abian. "Kak Abian," sahut Ashifa dengan tersenyum. "Kamu sedang apa?" tanya Abian. "Melihat senja sangat indah soalnya," jawab Ashifa. Abian melangkah mendekati Ashifa dan berdiri di samping Ashifa dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. "Kamu sama seperti dulu sangat menyukai senja," ucap Abian yang sepertinya tahu banyak tentang Ashifa. "Kan senja begitu indah ciptaan Tuhan yang memanjakan mata kita. Jadi jelas Ashifa tidak pernah tidak menyukainya," sahut Ashifa. "Ya kamu benar," sahut Abian yang juga ikut melihat keindahan yang dilihat Ashifa. Kamu benar," sahut Abian. Ashifa, aku juga tidak percaya dengan kamu yang ternyata sudah menikah. Saat Mama mengatakan kamu sudah menikah aku benar-benar terkejut," ucap Abian yang mengalihkan pembicaraan. "Iya Kak Abian, kemarin pas Ashifa bertemu dengan Tante Fanya dan Om Laki mereka juga terkejut. Ashifa tidak bermaksud untuk menyembunyikan pernikahan atau buru-buru dalam pernikahan dan tidak memberitahu atau mengundang Kak Abian dan keluarga. Hanya saja pernikahan Ashifa memang diadakan sederhana dan insyaallah nanti akan ada peresmiannya dan mungkin akan mengundang lebih banyak orang," ucap Ashifa yang menjelaskan sedikit. "Saya mengerti Ashifa, tetapi ini seperti garis yang dicuri secara tiba-tiba dan jujur saya kecewa dengan kabar ini. Kabar pernikahan kamu yang mengejutkan dan juga membuat kecewa," ucap Abian dengan wajah sedihnya yang kelihatannya menyukai Ashifa. Namun sangat menghargai Ashifa. Jadi sembarangan untuk menyatakan perasaannya. Namun karena kebanyakan strategi Ashifa sudah diincar. "Maksud Kak Abian apa?" tanya Ashifa dengan penuh tanya. Jelas dia tidak paham dengan apa yang dikatakan pria yang berdiri di sampingnya itu. "Kecewa karena harapan yang tidak sampai karena selama ini saya. Kalau begitu jangan berharap lagi." Tiba-tiba suara datar terdengar yang membuat Abian tidak melanjutkan kalimatnya. Ashifa dan Abian sama-sama melihat ke arah suara itu. Rafa dengan wajah ekspresi yang tak dapat terbaca melihat ke arah Abian. Rafa melangkah mendekati istrinya dan Abin dan menarik tangan Ashifa membuat Ashifa berada di sebelahnya dan Rafa yang merangkul Ashifa membuat Ashifa kaget. Apalagi Rafa begitu erat merangkul bahunya yang membuatnya sangat tercepit dengan kelakuan Rafa. "Kau tahu dia istriku bukan? Jadi harapan dan kekecewaanmu sudah tidak berarti. Karena dia sudah menikah," ucap Rafa dengan sinis. Abian tersenyum mendengar perkataan Rafa. "Sepertinya kamu salah paham," ucap Abian. "Aku bukan laki-laki yang bodoh yang bisa kau tipu dengan perkataan salah paham dan iya aku tidak peduli siapa dirimu, yang terpenting kau harus tahu wanita ini istriku. Dan sikapmu untuk mendekatinya, berbicara padanya sangat tidak pantas. Apalagi jika aku melihat kau pria yang mengerti dengan agama," ucap Rafa yang berbicara penuh penegasan dan menekanan. "Kak Rafa, apa yang kakak bicarakan?" ucap Ashifa yang melihat keseriusan Rafa. "Kau juga diam?" sahut Rafa menekan suaranya. "Sungguh ini hanya salah paham saja," sahut Abian yang berusaha menjelaskan. "Kalau begitu lain kali jangan membuat aku salah paham," sahut Rafa dengan bertatap mata pada Abian. Rafa memegang tangan Ashifa dengan 5 hari mereka yang saling bertautan. "Ayo pulang," ajak Rafa yang langsung membawa Ashifa pergi. Sampai Ashifa tidak sempat berpamitan dengan Abian. Karena Rafa terkesan sangat memaksa. Tidak tahu kenapa, apa mungkin Rafa sebenarnya cemburu pada Abian yang seharian mendekati Ashifa dan bahkan Abian sangat banyak taunya mengenai Ashifa. Abian yang seolah mendapat teguran dari Rafa hanya tersenyum saja. Dengan menggelengkan kepalanya, "Ya dia sudah menikah dan aku tahu itu. Mungkin harapan yang memang masih diinginkan sudah tidak ada lagi," batin Abian yang menanggapi dengan santai. Rafa membawa Ashifa pergi menjauh dari Abian dengan menarik tangan Ashifa, dipastikan Ashifa kesakitan dengan perlakuan Rafa. "Kak Rafa lepas,"
Ucap Ashifa yang pergelangan tangannya terasa sakit karena Rafa memegang begitu kuat sampai akhirnya Rafa melepaskannya dan Ashifa mengusap-usap pergelangan tangannya. Bersambung.